Kawal terus sampai akhir. Episode ini menjadi penghubung dari semua kisah sebelumnya yang sengaja dipisahkan oleh jarak dan waktu. Kali ini, kejadian tragis menimpa seorang penilai berlian profesional yang kehilangan kakak perempuan tercinta. Saat melakukan pencarian itu, ia menyadari ada anomali kehidupan yang sudah direkayasa oleh entitas tertentu. Naasnya, entitas jahat itu menduduki jabatan terkuat di tatanan masyarakat hingga sulit dilacak keberadaannya. Dengan tekad dan keberanian penuh, ia rela memberikan nyawa sekalipun demi bertemu kakak tercinta. Mampukah mata tajam Valdia melihat kebenaran? Berikut ceritanya. Di Jakarta 2024, siang itu Valdia sibuk memeriksa berlian besar yang dibawa penumpang wanita kaya raya dari luar negeri. Wanita kaya itu terpaksa ditahan cukup lama di kantor bea cukai agar berliannya mendapat taksiran harga yang sesuai. Meski Valdia bukan pegawai tetap di bea cukai, namun ia sering dimintai bantuan untuk memprediksi harga jual batu berlian. Karena wanita itu memprotes keberadaan Valdia, Randy terpaksa menunjukkan kredibilitas Valdia sebagai penaksir berlian yang tersertifikasi secara internasional. Tak hanya itu, surat penunjukan Valdia oleh kantor bea cukai pun menjadi bukti penting dalam pemeriksaan. Wanita kaya itu tak mau menyerah dan berusaha menyuap Valdia dengan uang dolar. Valdia sama sekali tak tertarik. Ia melaporkan bahwasannya harga berlian jauh lebih tinggi dari yang tertulis di sertifikat. Pajak yang harus dikeluarkan wanita sebesar 1,8 miliar rupiah. Sosok wanita berjubah hitam terlihat berdiri di ruangan dengan terus memperhatikan Valdia. Merasa tugasnya telah usai, Valdia melenggang pergi, namun Laksmi menghentikan langkahnya. Wanita itu takjub melihat mata Valdia yang sangat indah. Karena ia tidak mengenal Laksmi, Valdia bersikeras untuk pergi. Laksmi menyeret tangan Valdia sembari berkata jika ia punya firasat akan bertemu Valdia kembali. Menyadari ada hal yang aneh dengan wanita itu, Valdia langsung tancap gas pergi dan film pun dimulai. Malam harinya, Valdia makan bersama kekasihnya Randy. Saat itu, Doni, kakak kandung Randy, ikut makan juga dengan membawa kekasihnya Nala. Dengan percaya diri, Nala menunjukkan cincin tunangan yang sebatas zirkonia dan bukan berlian sungguhan. Melihat Valdia tak ceria, Randy langsung berbisik menanyakan perasaan kekasihnya itu. Valdia tersenyum seraya berkata jika ia baik-baik saja. Selesai makan, Valdia membawa piring mangkuk ke dapur untuk membantu pekerjaan Nala. Randy menggunakan kesempatan itu untuk berbicara berdua dengan kakaknya. Ternyata pegawai bea cukai yang juga kekasih sang penaksir berlian itu hendak minta izin melangkahi kakaknya. Randy ingin menikah dengan Valdia bulan lagi meski si Doni baru saja bertunangan dengan Nala. Doni menyambut baik rencana adiknya itu dengan dukungan penuh. Ia bahkan menawarkan diri untuk membantu prosesi pernikahan Randy dan Valdia. Sembari bergurau, Doni berkata jika ia sudah terbiasa dilangkahi karena waktu disunat Randy juga meminta untuk sunat duluan biar itunya lebih besar. Saat mereka terkekeh berdua, Nala gantian curhat di dapur dengan Valdia. Ia mendengar kabar jika Randy adalah mantan kakak perempuan Valdia sendiri yang bernama Dara. Nala tidak mau melihat dari sisi negatif karena perasaan cinta tidak bisa ditebak kemana arahnya. Ia pun masih bingung mengapa bisa berpacaran dengan Doni, sutradara film yang kurang laku di pasaran. Doni sampai berteriak dari belakang karena ia mendengar percakapan para gadis di dapur. Valdia merubah topik pembicaraan dan menceritakan kasus kakaknya Dara yang menghilang 5 tahun lalu. Ia masih ingat saat itu di mana kakaknya pergi melamar pekerjaan namun tak pernah pulang lagi. Nala berkata jika ia memiliki seorang kakak yang bekerja sebagai polisi. Ia yakin kakaknya itu bisa membantu mengusut tuntas kasus kakak Valdia yang menghilang secara misterius. Dengan raut wajah sedih, Valdia mengungkapkan jika pihak kepolisian sudah pernah mengusut kasus Dara, namun tak ada jejak yang ditemukan hingga kasus itu menguap begitu saja. Nala menegaskan jika menggunakan bantuan orang dalam, kasus Dara akan lebih diperhatikan lagi dan diusut sampai ke akarnya. Mendengar omongan Nala, Valdia jadi rindu dengan sosok kakaknya. Ia membuka file video lama di ponselnya saat bergurau di kamar bersama dengan Dara.
Melihat Valdia yang terdiam di sampingnya, Randy sempat mengajaknya bicara. Video itu masih terus bergulir di mana Valdia melempar koin menggunakan mulut hingga menancap ke lubang celengan. Tak berselang lama, Randy muncul di video itu dan langsung memeluk kekasihnya, Dara. Valdia menghentikan tampilan video itu karena hatinya kini terpaut cinta dengan mantan kakaknya. Valdia mulai ragu dengan rencana pernikahan yang akan digelar 2 bulan lagi. Ia merasa pernikahan itu terlalu terburu-buru hingga lupa dengan sosok Dara yang pernah menjadi kekasih Randy. Valdia merasa bersalah jika ia menyerah mencari keberadaan kakaknya. Ia ingin meminta restu dari Dara agar bisa menikahi Randy tanpa membawa perasaan bersalah itu lagi. Valdia membaca chat terakhir Dara di tahun 2019 yang berkata sedang mengikuti interview di perusahaan. Setelah itu, Dara tidak pernah membalas pesannya lagi. Sesampainya di rumah, Valdia masuk ke kamar Dara yang penuh dengan hasil jepretan fotografer wanita itu. Di balik figura foto Dara dan Valdia terdapat flash disk hitam yang ditempel di selotip. Tanpa ragu, Valdia langsung membuka file kakaknya itu dan menemukan dokumen surat lamaran pekerjaan yang tersimpan 15 April 2019. Dengan tergesa-gesa, Valdia membuka dokumen itu dan membaca isinya yang ternyata dikirim ke alamat Post Office Box 888. Sebagai fotografer paruh waktu, Dara berniat mengisi lowongan pekerjaan yang dimuat harian Jakarta Express. Valdia memeriksa website Jakarta Express yang ternyata memang memasang iklan lowongan di April 2019. Keesokan paginya, Valdia langsung berkunjung ke kantor pos untuk menyewa kotak post office atau PO Box. Seorang petugas membawa Valdia masuk ke ruang penyimpanan surat sembari menjelaskan jika kantor pos buka dari jam 9 hingga pukul 5 sore. Valdia pun bertanya apakah petugas pos mengenali siapa saja yang menyewa kotak surat di sana. Pak petugas menjawab jika kotak surat di kantor posnya jarang didatangi penyewa baru. Bahkan penyewa kotak sebelumnya datang 3 tahun lalu. Banyak dari perusahaan besar di Jakarta menyewa PO Box untuk menerima surat lamaran kerja. Mereka akan datang secara berkala untuk mengambil surat di kotak masing-masing. Kalau gitu saya pilih nomor 888 ini. Dengan penuh percaya diri, Valdia langsung memilih kotak nomor cantik 888. Pak Pos berkata jika kotak itu sudah disewa oleh individu bahkan selama 100 tahun. Valdia yang tercengang langsung bertanya siapa nama individu yang menyewa kotak itu. Pak Bos tak bisa membeberkan identitas penyewa orang lain karena berbenturan dengan kode etik. Ia berkata ada orang lain yang datang ke kantor hanya untuk mencari tahu siapa penyewa PO Box 888 itu. Tampaknya Valdia tidak penasaran sendirian. Ia pun meminta Pak Bos untuk memberikan identitas orang yang menanyakan PO Box 888 sama seperti dirinya. Pak Pos memberikan nomor telepon orang itu yang memang ditinggalkan padanya jika ada informasi terbaru mengenai PO Box 888. Pak Pos berkata jika ia bisa tahu mana orang baik dan mana orang jahat. Ia merasa orang yang datang beberapa hari lalu yang menanyakan PO Box 888 adalah orang yang baik, begitu juga dengan Valdia. Setelah mencatat nomor teleponnya, Valdia pun melenggang pergi. Sebelum gadis itu keluar dari ruang PO Box, Pak Pos berkata jika kotak 888 sudah dipesan 40 tahun lalu. Valdia langsung menyambangi rumah dari orang misterius yang mencari informasi seperti dirinya. Tanpa berpikir macam-macam, Valdia datang sendirian dan menunggu untuk mendapatkan informasi selengkapnya. Karena wanita penghuni rumah itu terlihat sibuk berjalan kian kemari, Valdia berteriak hendak pamit dan datang lain kali di waktu senggang. Wanita itu menjawab jika ia sudah hampir selesai dan meminta Valdia untuk menunggu sebentar lagi. Tak berselang lama, wanita bernama Ratna berjalan mendekati Valdia dan anak laki-laki Ratna ikut mendorong leher Valdia dengan senjata tajam. Ratna tak percaya dengan Valdia yang mengaku sebagai wartawan dan menuduh gadis itu hendak berbuat jahat pada keluarganya. Dengan raut wajah depres, Ratna mengancam akan melukai Valdia sampai cacat seperti yang dialami suaminya. Valdia terpaksa mengatakan yang sejujurnya jika kakaknya menghilang 5 tahun lalu setelah melamar pekerjaan di PO Box 888. Mendengar hal itu, Ratna merasa iba dan menunjukkan sang suami pada Valdia.
Pria bernama Adi itu duduk di kursi roda dengan bekas luka di otak yang cukup parah. Ratna berkata jika suaminya itu sempat melamar pekerjaan 5 tahun lalu di PO Box 888. Pasca kejadian itu, Adi menjerit penuh trauma meminta anak dan istrinya untuk sembunyi. Ia berkata ada orang yang hendak mencarinya dan membunuh seluruh keluarganya. Setelah mendapat perawatan medis, Adi kehilangan kemampuan bicara hingga Ratna harus berpindah tempat untuk memberi ketenangan pada suaminya yang trauma berat. Baru minggu lalu, kondisi Adi kembali membaik dan menuliskan PO Box 888. Itulah mengapa Ratna pergi ke kantor pos itu 2 hari yang lalu untuk menanyakan kepemilikan kotak nomor 888. Naasnya, kondisi Adi kembali memburuk dan berteriak histeris hingga tak mampu menulis lagi. Ratna bercerita jika suaminya itu dulu bekerja di LIPI dan menjadi salah satu peneliti yang paling pintar di sana. Nama Adi sempat dipakai untuk dokumen pencucian uang hingga terseret kasus besar yang membuatnya dipecat secara tidak terhormat. Sejak saat itu, Adi melamar pekerjaan ke banyak perusahaan termasuk PO Box 888. Valdia mendekati pria itu dan menunjukkan foto kakaknya Dara. Adi seolah masih bisa mengingat wajah wanita itu. Valdia mengajak Ratna untuk bersama-sama mengusut tuntas kasus aneh itu ke polisi. Ratna sudah terlalu lelah berjuang sendirian. Ia masih ingat ekspresi ketakutan sang suami saat pertama kali pulang dengan berlumuran darah. Ratna yakin melawan bukan jalan satu-satunya. Ia memilih untuk menyerah pada keadaan dan mensyukuri apa yang ia miliki saat ini. Ia tak pernah lelah untuk berdoa dan meminta keajaiban Tuhan agar Adi sembuh dari kecacatan itu. Ratna meminta Valdia untuk segera pergi agar suaminya bisa kembali tenang. Malam harinya, Valdia menelpon Randy dari dalam taksi. Ia menanyakan perihal kakaknya Nala yang polisi. Tampaknya Valdia hendak meminta bantuan kakak Nala untuk menginterogasi Adi lebih lanjut. Setelah bertemu kakak Nala yang bernama Iqbal, mereka langsung pergi menuju ke rumah Ratna. Karena tak mendapat jawaban, Iqbal langsung mengedobrak masuk, tapi ternyata rumah itu sudah kosong, bahkan tak ada tanda-tanda penghuni sebelumnya. Valdia sampai tak percaya karena siang tadi ia baru saja bertamu di rumah itu. Meski tak punya bukti jika Ratna pernah tinggal di sana, Valdia masih bisa melihat bekas hitam kursi roda yang menggores lantai saat Adi menemuinya di ruang tamu. Karena Iqbal masih ada tugas, ia pun pamit pergi. Dalam perjalanan pulang, Randy berpikir jika Valdia mengalami halusinasi. Valdia berusaha menjelaskan jika yang ia temui bukan sekedar imajinasi, melainkan manusia sungguhan yang butuh pertolongan seperti dirinya. Saat mereka berdebat panjang, tiba-tiba Laksmi, wanita misterius yang menemui Valdia di kantor bea cukai bandara, muncul tepat di depan mobil Randy. Valdia langsung berteriak jika ia pernah bertemu dengan wanita itu. Valdia turun dari mobil, namun wanita itu menghilang entah kemana. Randy membawa Valdia ke kantor untuk memeriksa CCTV saat wanita misterius itu menemui Valdia di bandara. Benar saja, sosok wanita berjubah hitam itu berhasil terekam kamera. Dengan teknologi yang kian maju, Randy mencari identitas wanita itu hanya dengan tangkapan layar dari CCTV. Secara mengejutkan, wanita itu banyak terlibat dalam urusan pemerintahan. Valdia semakin penasaran dengan identitas wanita itu yang sebenarnya. Karena tak menemukan identitas lain, Valdia pulang ke rumah bersama pacarnya. Randy termenung melihat foto Dara seraya berkata jika mereka tidak akan pernah melupakannya. Ia ingin fokus mencari Dara dengan harapan kakaknya itu masih hidup. Dan jika memang benar Dara masih hidup, Valdia minta putus dari Randy. Mendengar rencana gila itu, membuat Randy cukup muak dengan sikap Valdia. Menemukan Dara dan mengakhiri hubungan sama sekali bukan solusi yang adil untuk dirinya yang tersakiti bertubi-tubi. Apalagi sebelum Dara menghilang, Randy baru menjalani hubungan 2 bulan pacaran. Randy berkata jika Valdia terlalu egois karena hanya mementingkan rasa bersalahnya sendiri tanpa memperhatikan perasaan orang lain yang mencintainya. Melihat banyak bekas koran di lantai kamar Dara, Randy terkejut karena selama ini Valdia masih berusaha mencari iklan lowongan kerja ke PO Box 888. Randy meminta Valdia untuk melangkah maju dalam hidup demi menolong rasa bersalah dalam benaknya sendiri. Setelah pria itu pergi, Valdia kembali mengenang kebersamaannya dengan Dara.
Video kostum malaikat dan setan itu sangat mengenang di hati Valdia. Ia berpikir jika Dara sangat cocok mengenakan kostum malaikat. Ditambah lagi hati Dara yang memang baik sedari kecil dulu membuat Valdia terlalu nyaman diasuh sang kakak. Valdia sampai terperanjat dari mimpi buruk yang mengerikan itu. Ternyata semalaman ia tidur di kamar kakaknya. Begitu mendapat koran harian, Valdia lari mengambil koran itu dan melihat iklan lowongan pekerjaan. Tepat seperti dugaan, perusahaan internasional itu kembali memasang iklan lowongan pekerjaan. Tampaknya mereka selalu membuka lowongan secara berkala setiap 5 tahun sekali pada tanggal 15 April. Karena iklan lowongan hanya dibatasi 1 hari, Valdia buru-buru mengetik surat lamaran ke perusahaan internasional sebagai penaksir harga berlian. Sama seperti Dara, Valdia memiliki penglihatan yang baik dengan mata yang sehat. Ia memasukkan surat lamaran ke kotak pos dan menunggu petugas datang. Tak berselang lama, seorang petugas wanita mengambil semua isi kotak pos itu untuk dibawa ke kantor. Valdia bergegas pergi ke kantor pos untuk menyewa kotak PO Box di nomor yang berbeda. Pak Pos langsung memberikan kunci loker itu sembari menasihati Valdia dengan berbagai pengalaman hidup yang pernah ia jalani sebelumnya. Pak Pos menegaskan bahwa di dunia ini tidak perlu menggebu-gebu akan sesuatu yang lebih baik dilupakan agar tidak berujung penyesalan. Seorang petugas pos wanita masuk ke ruangan itu dan membuka kotak 88 tepat saat Valdia mendapat petuah dari Pak Pos. Valdia sebenarnya sangat penasaran dengan isi dalam kotak itu. Tampaknya ia mendapat beberapa pesaing job seeker yang mendambakan bergabung dengan perusahaan internasional tersebut. Setelah para petugas pergi, Pak Bos mengingatkan jika pintu akan otomatis terkunci setelah Valdia keluar dari ruangan itu. Suara derap langkah kaki terdengar memasuki ruang PO Box. Valdia langsung berakting pura-pura memasukkan buku ke kotak nomor 215. Setelah beberapa orang memasuki ruangan itu dan terdengar membuka kotak, Valdia memberanikan diri untuk menoleh ke belakang. Ternyata Sudah. dua pria kekar dengan berbaju hitam dan kacamata hitam langsung mengangkut semua surat yang disimpan di kotak itu. Valdia bergegas pergi dan menyelinap masuk ke dalam bagasi mobil dua pria misterius itu. Untungnya, Valdia tidak salah masuk ke bagasi mobil orang lain di sana. Setelah menunggu sekian lama, dua pria itu masuk ke dalam mobil dan menyalakan musik kencang untuk menuju ke base camp-nya. Bodohnya, Valdia lupa membisukan ponsel hingga dering telepon terdengar sampai bangku kemudi. Valdia langsung mematikan ponsel yang mendapat telepon dari Randy. Beruntungnya, dua pria kekar itu malas memeriksa bagasi dan melenggang pergi sampai ke tujuan. Valdia ketiduran di jalan dan baru bangun setelah mendengar pintu mobil yang tertutup kencang. Ia menyelinap keluar di mana mobil itu berhenti di parkiran gedung perkantoran. Valdia hendak ikut masuk ke dalam gedung, namun lift itu terkunci dengan sandi. Terpaksa, gadis itu bersembunyi di pusat listrik yang gelap agar tidak ketahuan petugas keamanan. Saat itu, waktu sudah menunjukkan pukul 8:30 malam, sementara baterai di ponselnya hanya tinggal 11%. Randy Tanti menghubungi Valdia sampai 11 panggilan tak terjawab. Kali ini, Valdia bisa menerima telepon dari Randy dan berbisik jika ia akan menyelesaikan semuanya sendirian. Meski Randy meminta Valdia untuk mengirimkan lokasinya, gadis itu memilih untuk bungkam. Ia mendapat pesan dari recruiter PO Box 88 yang memberinya link lokasi interview rahasia untuk calon para kandidat. Dalam pesan itu, sebuah pelamar yang terpilih harus bersedia merahasiakan lokasinya. Setelah ditelusuri, ternyata lokasi wawancara itu berada di gedung perkantoran tempat Valdia berada saat ini. Dalam pesan itu, terdapat keterangan jika wawancara dilakukan pukul 9 lagi, dan bagi mereka yang membocorkan rahasia akan mendapat sanksi tegas hingga kehilangan kesempatan gaji 100 juta rupiah. Valdia menikmati sendiriannya tidur di ruang listrik parkiran gedung. Tak terasa, hari berganti begitu cepatnya. Valdia terbangun tepat pukul 9 kurang 10 menit dan langsung merapikan diri untuk mengikuti wawancara. Saat melewati lift di lantai 4, pintu lift itu terbuka dengan berisi penuh para pelamar kerja. Valdia ikut bergabung dengan mereka hingga percakapan di antara para kandidat pun terjadi. Merasa melamar di perusahaan yang sama, mereka saling bercerita profesi masing-masing sebelumnya. Mereka cukup janggal dengan semua kandidat yang ternyata memiliki background jauh berbeda satu sama lain. 8 orang yang berada di lift itu ada yang berprofesi sebagai penyanyi, pemain bola, violinis, peneliti, atlet renang, koki, dan bintang film esek-esek.
Gadis violinis itu mulai menyadari jika mereka semua memiliki ketangkasan pada bagian organ tertentu. Valdia memiliki mata yang besar dan tajam penglihatannya, sementara Koki kuat di lidah, pemain bola di kaki, bintang esek-esek kuat di anunya. Penyanyi di pita suara dan diafragma, sementara peneliti memiliki otak yang cerdas, atlet renang memiliki kekuatan di otot, sementara ia sendiri memiliki jari yang lentik untuk bermain biola. Mereka seolah tak sabar untuk menerima gaji besar dari keahliannya mereka masing-masing. Saat berbincang, lift sempat mati sendiri dan langsung terjun bebas saat ditekan tombol buka. Sesampainya di lantai paling bawah, Valdia menekan tombol darurat berulang kali, namun kepulan asap muncul dari atas hingga memenuhi ruangan sempit itu. Satu persatu para kandidat jatuh pingsan tak sadarkan diri. Selang beberapa jam kemudian, Valdia mulai tersadar dan membuka mata perlahan. Anehnya, tubuh wanita itu diikat pada kursi dan duduk berjajar bersama para kandidat lainnya. Mereka berusaha untuk teriak dan lari, namun hanya bisa merintih karena semua tubuhnya kaku tak bisa bergerak dengan lincah. Kandidat pertama yang dibawa adalah violinis. Valdia bisa melihat dengan samar kedua tangan violinis itu sudah buntung. Seorang chef bernama Simon menyajikan 2 potongan tangan segar dari manusia yang ahli menjentikan jari jemari. Beberapa orang misterius duduk di meja panjang lengkap dengan dining table yang mewah dan mempesona. Adrian tampak duduk bersama Sofia dan Michael membicarakan para kandidat dengan problematika kehidupan mereka masing-masing. Chef Simon mengiris tangan violinis menjadi potongan kecil agar mereka semua kebagian jatah. Sofia langsung menyantap sajian lezat malam itu dengan penuh penghayatan dan kenikmatan duniawi. Setelah puas makan jari, kini sang peneliti yang hendak dimakan otaknya secara hidup-hidup. Sofia memanggil petugas jagalnya untuk membelah tengkorak pria itu. Setelah disuntik anestesi, peneliti tak bisa bergerak lagi dan tak menolak saat disakiti. Ia hanya duduk diam dengan mata yang berkedip dan mulut yang masih berbicara. Sajian utama itu langsung jadi rebutan di mana Adrian mengambil bagian 1 sendok penuh. Peneliti itu mengaku tak merasakan sakit, namun kemampuan penglihatannya langsung hilang. Valdia ketakutan setengah mampus melihat pertunjukan spektakuler itu. Ia berusaha lari dengan tubuh yang lumpuh, naasnya kursi Valdia terjungkal ke bawah hingga membuat pandangannya semakin buyar. Kandidat selanjutnya yang hendak dinikmati adalah pemain bintang film esek-esek. Pria itu dipotong masa depannya hidup-hidup hingga ia merintih hendak bertaubat sebelum mati. Valdia sampai pingsan melihat potongan masa depan sang bintang hingga semua menjadi gelap gulita. Selang beberapa waktu berlalu, Sofia kembali berteriak meminta jagal untuk memberikan makanan penutup favorit. Tampaknya Sofia doyan makan bola mata manusia yang kenyal dan jeli. Valdia dibangunkan dari pingsannya dan dibawa ke meja makan. Melihat ada koin di lengan jagal itu, Valdia menggigit koin itu hingga lepas. Saat jagal hendak memberinya pelajaran, tiba-tiba dengan kaki yang masih mati rasa, Valdia merangkak pergi ke lorong merah. Jagal yang tercolok matanya lari mengejar Valdia untuk menyuntikkan obat bius dosis tinggi. Dalam perjuangannya mencari juru selamat, Valdia melihat sosok darah yang muncul dengan gaun malaikat. Jagal itu menyuntikkan obat bius tepat di tengkuk leher Valdia dan menunggu beberapa saat sampai gadis itu lemah sempurna. Darah berjalan menghampiri Valdia yang semakin tak berdaya. Suara darah berbisik mengatakan jika ia selalu berada di sisi Valdia. Gadis itu terbangun tepat di bawah 3 makhluk bengis berwujud manusia. Sofia tak sabar ingin menyantap bola mata Valdia yang sangat indah. Sebelum mati, Valdia bertanya di mana kakaknya berada. Mendengar nama Dara, Sofia masih ingat sajian bola mata 5 tahun lalu yang terlalu nikmat dan lezat hingga membuatnya selalu ingin menyantap bola mata manusia. Agar gadis itu tenang, Sofia mengabulkan permintaan terakhir Valdia yang hendak bertemu dengan Dara. Valdia masuk ke alam yang berbeda di mana Dara tidur tepat di depannya. Dengan senyuman indah, Dara berkata jika ia telah merestui hubungan Valdia dengan Randy. Ia juga ikhlas dengan hubungan adiknya itu. Ia meminta Valdia untuk tetap hidup dan menjalankan takdirnya demi mereka berdua. Dara menegaskan jika mata indah mereka bisa menembus dinding tebal yang dibuat oleh makhluk bengis itu. Dara meminta Valdia untuk melihat ke atas yang ternyata Valdia terbangun dari pengaruh hipnotis Sofia, di mana garpu tajam hampir menusuk bola matanya seketika itu.
Secara mengejutkan, semua tokoh utama di episode sebelumnya berkumpul di tempat itu dan menghabisi semua makhluk mengis di sana. Wahyu, Dewi, Panji, Ali, dan penulis novel Rania bergulat dengan senjata mereka masing-masing. Laksmi yang baru muncul di episode ini pun ikut melawan dan menyelamatkan Valdia. Laksmi meminta maaf karena 5 tahun lalu ia gagal menyelamatkan Dara. Kini ia berhasil membayar kegagalannya itu dengan menyelamatkan Valdia tepat pada waktunya. Saat Wahyu hampir mati terkena tebasan pisau daging, Panji dengan sigap menyembuhkan luka itu ke wujud semula. Rania yang memiliki kemampuan mengendalikan orang lain pun menguasai tubuh jagal wanita untuk membunuh sang koki sebelum akhirnya mati sendiri. Sofia mengeluarkan suara lengkingan yang khas saat Dewi menemuinya di hutan belantara. Seketika itu, mereka seperti tembas ke jurang kematian, namun Dewi dan Ali berhasil meruntuhkan kekuatan hipnotis Sofia. Setelah berhasil mengalahkan musuh, Wahyu menjelaskan semua yang terjadi di dunia ini. Ternyata mereka sengaja dibentuk menjadi superhero yang disebut antibody. Mereka diberi emban untuk mengusir makhluk mengis yang datang dari dunia Agartha, yaitu terletak di dasar tanah paling dalam. Shavin termasuk anggota dari populasi Agartha yang menyusup ke bumi untuk memporak-porandakan kedamaian abadi. Misi makhluk mengerikan itu adalah untuk menguasai dunia manusia yang terlihat lebih menyenangkan. Wahyu meminta Valdia untuk bergabung bersama antibody dan melawan makhluk dari dunia Agartha. Ia pun bertanya apakah Valdia siap mengemban tugas. Let's kick their ass. Dan film pun berakhir. Tak tanggung-tanggung, episode ini berhasil membuktikan kepiawaian Joko Anwar dalam mengguncang jagat perfilman Indonesia. Antibody bertugas mengumpulkan manusia yang bisa lulus dari godaan para Agartha. Di episode 2, Ios dan Ipah tak berhasil membunuh Shavin yang ternyata berasal dari Agartha. Mereka pun gagal bergabung dengan antibody. Selebihnya, tokoh utama di 5 episode berhasil lulus dari godaan dunia Agartha. Bahkan Wahyu yang sempat dianggap nabi ternyata dijadikan pemimpin tim superhero antibody. Akhirnya motif dari makhluk Agartha berhasil terkuak di mana mereka ingin membangun pemerintahan di bumi dan menguasai umat manusia. Legenda Agartha dikenal sebagai kehidupan di perut bumi yang dihuni oleh makhluk asing dengan peradaban maju. Cerita ini muncul sejak zaman dahulu ketika orang percaya bahwa bumi ini kopong atau hampa yang berisi orang dengan ras berbeda. Penduduk Agartha dipercaya memiliki wujud yang nyaris sama dengan orang-orang di permukaan pada umumnya. Namun mereka memiliki kecerdasan dan kehidupan lebih maju. Meski season pertama telah berakhir, namun kisah ini membuka segudang perjalanan seru yang siap dijalani Valdia bersama tim superhero barunya. Di season kedua nanti akan ada cerita baru yang berpusat perekrutan antibody untuk membantu perjuangan mereka. Tampaknya seri 1 ini tak akan cukup hanya dengan 2 atau 3 sequel saja. Seseru apa tantangan godaan Agartha di masa depan? Nantikan di season berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.